I never said thank you. And you'll never have to. Batman Begins disutradarai oleh Christopher Nolan. Cerita filmnya ditulis oleh David S. Goyer. Ia juga membantu Christopher Nolan dalam menulis screenplay di film ini. Bercerita tentang origin story dari karakter Batman. Setelah berguru dengan Ra's al Ghul, Batman memulai pertarungannya untuk membebaskan kota Gotham dari cengkraman korupsi yang sudah merajalela. Setelah merewatch trilogi The Dark Knight, saya makin yakin Batman Begins adalah film favorit saya dari trilogi buatan Christopher Nolan ini. Sebuah pondasi yang kuat dari karakter Batman yang coba ia bawa ke realita atau dunia nyata. Dan ya, saya rasa ia sukses melakukan hal tersebut. Ia sukses membawa karakter Bruce Wayne ke realita, ia sukses membawa karakter Batman ke realita. Setelah orang tuanya meninggal, yang tersisa dari Bruce Wayne hanyalah trauma, ketakutan, dan kemarahan akan pembunuh orang tuanya. Ia sangat ingin membunuh orang tersebut. Ia bahkan akan membunuh orang tersebut. Tapi setelah rencananya buyar, bukan hanya saja ia kehilangan tujuan hidupnya, ia juga mendapatkan kebenaran bahwa korupsi yang sudah merajalela di kota Gotham menjadi salah satu penyebab orang tuanya meninggal. I really love that moment. Momen ketika Bruce melabrak Falcone dan percakapan antar keduanya bagi saya meredefine karakter dari Bruce Wayne. Membuat karakternya lebih relate ke kehidupan nyata dan membuat motivasi dia untuk menjadi Batman lebih dapat saya pahami. Interaksi Bruce Wayne dengan karakter lain juga makin memperdalam fondasi dan motivasi karakternya. Begitu banyak dialog yang saya ingat dan saya suka dari film ini. Tidak hanya saja quotable, tapi sangat rewarding bagi saya yang menonton dan memperhatikannya. Took quite a fall, didn't we, Master Bruce? And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. But it's not who you are underneath. It's what you do that defines you. Yang paling bijaksana tentu saja interaksi dengan Alfred. Haven't given up on me yet. Never. Semua interaksi ini dengan dialog-dialog yang ngena bagi saya berhasil membawa karakter Bruce Wayne lebih mudah dipahami, lebih menarik, dan lebih dekat dengan realita. Dan lewat dialog-dialog yang cerdas ini juga, Nolan berhasil membawa karakter Batman ke realita. Mencoba memahami dunia kriminal itu seperti apa, Bruce Wayne bertemu dengan organisasi The League of Shadows. Ia lalu menemukan tujuan ia sebenarnya, yaitu untuk menjadi sesuatu yang lebih, menjadi seorang legenda. Tema ketakutan yang menjadi pondasi dari karakter Batman tersampaikan dengan cukup baik terhadap saya lewat dialog-dialog antar karakter ini. Trauma pertama Bruce bukan terhadap pembunuh orang tuanya, melainkan ketakutan dia terhadap kelelawar saat ia jatuh ke sumur. Dan setelah ia berhasil menaklukkan rasa takut tersebut, ia akhirnya siap menjadi sesuatu yang lebih, seorang legenda The Batman. Why bats, Master Wayne? Bats frighten me. This time my enemies shared my dread. I really love this. Lagi-lagi membuat karakter Batman lebih dekat dengan realita. Tidak hanya soal fondasi dan alasan munculnya saja yang membuat dekat dengan realita, tapi sosok Batman itu sendiri terasa sangat believable di film ini, terasa sangat dipercaya di film ini. Memasuk akalkan peralatan dan gadget yang dimiliki Batman bukanlah perkara mudah, dan ya, cara Nolan dengan Apply Science cukup bisa saya terima. Semua kostum dan teknologi yang ia miliki sudah jelas asalnya dari mana. Semua action sequence di film ini yang melibatkan Batman bagi saya sangat terasa realnya. Bukan hanya saja Batman tidak membunuh di film ini, ia juga bisa terluka secara fisik. Saya sangat-sangat suka dengan aspek ini, aspek believable dari karakter Batman. Yang menopang aspek believable ini tentu saja karena penggunaan practical effect di film ini. Bagi saya sendiri sangat refreshing melihat film ini yang tidak mengandalkan banyak CGI di setiap action sequence-nya. Tentunya dibandingkan kebanyakan film superhero di zaman sekarang yang full on CGI. Adegan sesimpel Batman membawa Batmobile ke rooftop benar-benar kerasa nyatanya. Karena memang Batman literally membawa Batmobile ke rooftop gitu. Efek ledakannya pun sangat terasa. Memang sepertinya film superhero yang dibuat pada saat itu lebih mengedepankan practical effect daripada visual effect. Tapi yang jelas, saya sangat suka dengan action sequence yang kerasa nyata di film ini. Meskipun begitu, film ini pun tidak lepas dari visual effect. Satu yang paling saya suka dari visual effect di film ini adalah penggambaran kekuatan salah satu villainnya, Scarecrow.
Walaupun secara pondasi dan motivasi karakternya tidak kuat, tapi penggambaran kekuatannya patut diacungi jempol dan sangat efektif menurut saya. It's really creepy and haunting. Bicara soal villain, musuh sebenarnya di film ini adalah Ra's al Ghul. Sebuah twist yang predictable emang, tapi penulisan plot dan karakter yang kuat di awal membuat penggabungan seluruh plot di akhir cerita dengan reveal karakter Ra's al Ghul dan The League of Shadow terasa sangat masuk akal bagi saya. Tidak terlalu berbelit-belit dan mudah dipahami buat penonton awam seperti saya. Di antara trilogi The Dark Knight Nolan, Batman Begins ini yang paling mudah saya pahami dari segi plot cerita dan kesinambungan cerita filmnya. Dua film berikutnya dari segi plot cerita sangat-sangat berat dan cukup kompleks untuk dimengerti keseluruhan cerita filmnya. Batman Begins ini plotnya lebih friendly bagi saya. Secara konsep saya mungkin tidak tahu apakah The League of Shadows itu masuk akal atau enggak, atau ada enggak di dunia nyata. Tapi meskipun begitu, saya sangat suka di akhir cerita semua plotnya saling terkoneksi dan berpusat di Ra's al Ghul dan The League of Shadows ini, menghasilkan akhir cerita yang memuaskan bagi saya. Karena saya salah satu fans dari Hans Zimmer, jujur saya penasaran dengan musik score dari Batman di film ini. Dan ya, I really love the score. Musik dari Hans Zimmer masih terasa sangat simple dan belum berisik seperti di film-film superhero selanjutnya yang ia buat. Saya nggak tahu gubahan musik dia sebelum Batman Begins ini. Tapi setelah Batman Begins ini, gubahan musik dia di ranah film superhero mulai rame. Mungkin karena ia berkolaborasi dengan James Newton Howard di film ini. Gubahan musiknya dibuat lebih simple. Saya juga nggak tahu. Saya nggak bilang gubahan musik Hans Zimmer yang sekarang-sekarang itu tidak bagus, tapi lagi-lagi bagi saya sangat refreshing mendengar skor musik dari gubahannya sangat simpel di film ini. Tentu saja Batman Begins ini bukan film Batman yang sempurna. Kekurangan yang paling terasa adalah bagian adegan fighting-nya. Pada saat itu Nolan memang tidak jago dalam adegan fighting atau hand-to-hand combat. Dengan standar modern fighting sekarang, hand-to-hand combat di film ini sangat-sangat buruk dan bagi saya sangat sulit untuk ditoleransi. Editornya melakukan yang terbaik dengan cut-cut di adegan fighting-nya. Sangat disayangkan memang, penulisan karakter Batman yang sudah sangat kuat di film ini saya kira akan jadi sempurna andai saja adegan fighting-nya lebih baik. But ya, mungkin saja pada masanya aspek ini tidak terlalu menjadi fokus di film superhero, atau pada masanya adegan fighting di film ini masih bisa diterima. Tapi jika kita menontonnya sekarang, ya, it's really bad. Batman Begins bagi saya adalah film Batman yang paling saya suka dari trilogi The Dark Knight buatan Christopher Nolan. Sebuah fondasi yang kuat dari karakter Batman dan juga Bruce Wayne yang coba ia bawa ke realita. Dialog-dialog yang cerdas dan ngena sangat memorable bagi saya. Action sequence-nya sangat refreshing dan sangat terasa nyatanya. Tentu saja karena penggunaan visual effect dan practical effect yang oke di filmnya. Sangat refreshing juga mendengar musik score dari Hans Zimmer yang simple tapi tetap memorable dan ngena. Adegan fighting yang jelek memang kekurangan utama filmnya. Tapi secara keseluruhan, saya sangat suka dengan filmnya. Puncak cerita yang berkesinambungan pada akhirnya membuat saya puas dengan filmnya. Batman Begins saya kasih nilai. So ya teman-teman, itulah review seadanya untuk film Batman Begins. Seperti biasa, kalau ada poin-poin atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.